Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya mulai dari nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat dan juga salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah berada di jalannya. Saya Putri Nurul Faridah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Abdul Halim, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Problematika Pendidikan Islam di dalam Pusaran Merdeka Belajar. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya lebih memfokuskan pada pembahasan problematika kurikulum merdeka pada pendidikan Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma-norma budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membantu individu mengembangkan potensi mereka secara optimal dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif. Pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk formal seperti sekolah dan universitas, kemudian non-formal seperti pelatihan-pelatihan, dan informal seperti belajar dari pengalaman sehari-hari. Proses pendidikan mencakup pengajaran, pembelajaran, serta interaksi antara guru dan siswa. Sementara itu, pendidikan Islam merujuk pada proses pendidikan yang berbasis pada ajaran agama Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu Muslim yang beriman, bertakwa, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan Islam ini mencakup beberapa aspek seperti Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada problematika kurikulum merdeka pada pendidikan Islam. Nah, sebelum membahas problem atau permasalahan apa saja yang ada dalam pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu problematika. Nah, istilah problem atau problematika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang berarti masalah atau persoalan. Nah, masalah itu dapat diartikan sebagai penyimpangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya. Nah, antara teori dengan praktek, antara metode dengan implementasi, antara rencana dengan pelaksana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang belum dapat diselesaikan yang menyebabkan suatu permasalahan. Masalah adalah situasi yang dapat didefinisikan sebagai kesulitan yang perlu diselesaikan, diatasi, atau disesuaikan. Jadi, problematika adalah bentuk atau persoalan atau permasalahan yang perlu adanya pembenahan untuk diselesaikan. Utamanya dalam proses belajar mengajar, baik dari dalam diri peserta didik, internal, maupun dari luar peserta didik, ataupun eksternal. Jadi, kebijakan Kemendikbud terkait penerapan Merdeka Belajar tentunya masih terdapat problematika yang bersifat internal maupun eksternal, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya kemandirian belajar dari peserta didik. Peserta didik masih perlu pendampingan dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, yang mempengaruhi psikologi peserta didik berkaitan dengan kemandirian dan belajar. Kemudian yang kedua, belum adanya pengalaman mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar bagi guru dan siswa. Banyak guru dan siswa yang belum memahami tujuan pada Merdeka Belajar, dikarenakan belum meratanya penerapan Merdeka Belajar. Kurangnya pelatihan yang berkenaan dengan Merdeka Belajar dan kurangnya keaktifan siswa dalam Merdeka Belajar disebabkan karena pembelajaran kurikulum 2013 yang bersifat materi dan monoton.
Kemudian yang ketiga, kurangnya memaksimalkan media teknologi dan informasi. Nah, banyak ditemukan pendidikan yang masih tidak memahami penggunaan media dan teknologi dalam proses pembelajaran. Kurangnya fasilitas teknologi di suatu pendidikan, sulit mengakses internet dan di beberapa daerah. Kemudian yang keempat, belum ada kesadaran dari peserta didik untuk dapat berperan aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Peserta didik sudah terbiasa dengan proses pembelajaran yang bersifat materi verbal dari guru, sehingga sulit menumbuhkan keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran Merdeka Belajar. Kemudian yang kelima, guru pendidikan agama Islam belum terbiasa menjadi fasilitator di dalam kelas. Guru pendidikan agama Islam masih menjadikan buku sebagai bahan baku dalam proses pembelajaran sehingga kurang terciptanya lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Kemudian yang keenam, kurangnya referensi dalam penggunaan metode, media, dan model pembelajaran. Pendidikan masih kaku dalam penerapan metode, media, dan model pembelajaran. Kurangnya berinovasi terhadap metode dan media yang baru, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang kurang maksimal. Kemudian yang ketujuh, dukungan orang tua. Permasalahan yang berkaitan dengan orang tua diantaranya adalah kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan agama anaknya. Dalam penerapan Merdeka Belajar, orang tua juga berperan penting dalam perkembangan peserta didik. Tidak sedikit orang tua yang kurang bertanggung jawab dan kurang peduli pada perkembangan peserta didik. Tentunya hal ini berdampak pada kualitas peserta didik selama proses berkembangnya peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.